Aku bisa benerin ini, bisik bocah yang tubuhnya penuh oli sambil menatap mobil mewah itu. Sang miliarder meledak tertawa kejam, tapi beberapa detik kemudian anak itu akan melakukan hal yang tak terpikirkan dan membuat semua orang bungkam. Mesin Rolls-Royce Phantom memuntahkan asap tebal di tengah jalan Jenderal Sudirman. Sudirman Tamrin, memicu macet yang mengular sampai 5 blok. Eko Pratama menghantam setir begitu keras sampai cincin emas di jarinya menggores kulit impor. Mobil itu bernilai 3 miliar rupiah dan kini teronggok seperti rongsokan di siang bolong, memamerkan kelemahannya di depan banyak pasang mata. Ini nggak mungkin kejadian, gumamnya. Keringat mengalir di dahi meski AC masih menyala. Di sekeliling, pengendara membunyikan klakson tanpa ampun. Sebagian berteriak makian dari jendela, dan Eko Pratama tidak terbiasa diperlakukan seperti itu. Ia pemilik Prasetyo Luxury Imports, salah satu perusahaan mobil mewah terbesar di negara ini, tapi mobilnya sendiri mengkhianatinya di hadapan ratusan orang. Ia meraih ponsel dan menelepon dealer resmi. Saya butuh derek sekarang. Phantom saya mogok di Sudirman. Pak Eko Pratama, derek khusus kami sedang bertugas. Bisa sampai 2 jam, jawab operator dengan ketenangan profesional yang menyebalkan. 2 jam? Gila. Saya nggak akan berdiri di sini 2 jam sambil dipermalukan. Maaf, Pak, itu estimasinya. Eko Pratama menutup telepon dengan amarah mendidih, melirik spion melihat antrean kendaraan makin panjang dan orang-orang merekam dengan ponsel. Ia sudah bisa membayangkan ini jadi berita, bahan meme, bahan olok-olok. Sang ahli mobil mewah, mobilnya sendiri mogok di jalan. Saat itu ada yang mengetuk kaca. Eko Pratama menoleh siap memaki, namun terhenti ketika melihat bocah sekitar 12 tahun, tubuhnya belepotan oli, memakai kaos tua robek, rambut acak-acakan menutupi mata coklat yang menatapnya dengan intensitas aneh. Butuh bantuan, Pak? Tanya bocah itu, suaranya kecil tapi tegas. Eko Pratama menurunkan kaca sedikit saja. Pergi sana, bocah. Saya nggak nerima minta-minta. Saya nggak minta-minta, Pak. Saya nawarin bantuan buat mobilnya. Tawa Eko Pratama meledak keras dan dingin. Bantuan? Kamu, bocah kotor, mau bantu Rolls-Royce Phantom? Dio Santoso tak bergeming, sudah biasa diperlakukan begitu. Saya tahu yang terjadi dari suara mesin sebelum mati dan asapnya, sistem pendingin kepanasan. Kemungkinan pompa airnya macet. Eko Pratama berhenti tertawa. Bagaimana anak ini bisa tahu? Dengar, bocah, katanya sambil membuka pintu dan keluar, tingginya sekitar 185 cm, hampir 2 kali tinggi Dio Santoso. Saya nggak tahu kamu main apa, tapi mobil ini nilainya lebih dari rumahmu. Saya nggak akan biarin jari kotor kamu nyentuhnya. Kalau begitu Bapak mau nunggu di sini sampai dereknya datang? Tanya Dio Santoso, menunjuk barisan mobil yang makin mengular. Soalnya dari yang saya lihat, itu bakal lama. Eko Pratama menatap sekitar. Orang-orang mulai keluar dari mobil sambil mengeluh, beberapa mendekat merekam. Semuanya berubah jadi tontonan publik. Ayah saya kerja di sana, kata Dio Santoso sambil menunjuk bengkel, Santoso anak mekanik umum, yang kecil dan kumal beberapa meter dari situ. Kami udah benerin mobil bertahun-tahun. Boleh saya lihat sebentar aja? Ayah kamu? Eko Pratama tertawa lagi. Bengkel kampung begitu? Kalian benerin apa? Toyota Kijang Kapsul? Toyota Avanza? Ini Rolls-Royce, bocah. Kamu nggak ngerti rumitnya. Tepat saat itu, 3 pria berjas mendekat. Mereka rekan bisnis Eko Pratama yang berada di mobil tepat di belakang dan menyaksikan seluruh adegan itu. Eko Pratama, ini kenapa? Tanya Arman Wijaya sambil menahan tawa melihat situasinya. Phantomnya mogok, jawab Eko Pratama dengan wajah menahan malu. Terus bocah ini siapa? Sahut salah satu rekan berjas lainnya, menatap Dio Santoso dari ujung kepala sampai kaki dengan meremehkan. Katanya dia bisa benerin, kata Eko Pratama, dan mereka bertiga langsung terbahak. Wah, ini harus direkam, ujar Arman Wijaya sambil mengangkat ponsel untuk merekam. Seolah pertunjukan gratis, anak bengkel kelas bawah mau benerin Rolls-Royce, pakar, mobil mewah. Silakan ketawain, kata Dio Santoso, suaranya tetap tenang tapi ada tantangan tipis, tapi kalau saya benerin, Bapak bayar saya berapa? Eko Pratama menatapnya, campuran heran dan terhibur. Kamu nantang saya? Saya ini nawarin jasa. Semua jasa ada harganya. Oke, kata Eko Pratama sambil menyilangkan tangan, kalau kamu, bocah 12 tahun, bisa bikin mobil 3 miliar rupiah ini nyala lagi. Saya bayar 5 juta rupiah. Tawa rekan-rekannya makin pecah. 5 juta? Eko Pratama, kamu gila? Santai,
Dia nggak bakal bisa, tapi seru lihat dia coba. Dio Santoso sama sekali tak berubah ekspresi. 7 juta rupiah. Apa? Eko Pratama hampir tersedak. 7 juta? Itu harga yang adil buat kerjaannya, dan buat malu di depan umum yang saya tanggung sekarang, jawab Dio Santoso datar. Eko Pratama melirik teman-temannya yang masih merekam sambil tertawa. Ini sudah jadi konten medsos. Baik, bocah. 7 juta rupiah, katanya akhirnya, tapi kalau kamu gagal, kamu bersihin mobil saya gratis sebulan. Setuju? Dio Santoso mengulurkan tangan kecilnya yang kotor oli. Setuju. Eko Pratama menatap tangan itu dengan jijik, tapi tetap menjabat demi mempertahankan show. Silakan mulai pertunjukanmu, katanya sambil membungkuk sinis. Dio Santoso langsung lari ke bengkel, Santoso's anak, mekanik umum, dan kembali membawa kotak perkakas yang tampak lebih besar dari tubuhnya. Ia meletakkannya di samping Rolls-Royce lalu membuka kap mesin dengan mudah sampai Eko Pratama pun kaget. Dia beneran mau ngelakuin? Gumam Arman Wijaya sambil merekam tiap gerak. Dio Santoso menyelam ke ruang mesin seolah hafal tiap komponen, tangan kecilnya bergerak presisi seperti ahli bedah. Ingatkan selang, cek sambungan, uji bagian-bagian, tanpa ragu, tanpa gerak sia-sia. Sini, katanya setelah beberapa menit, menunjuk satu bagian. Pompa airnya macet. Persis seperti yang saya bilang. Eko Pratama mendekat dengan mata tak percaya. Diagnosanya benar. Ngediagnosis itu gampang, kata Eko Pratama berusaha ambil alih suasana, ngebenerin itu cerita lain. Lihat aja, jawab Dio Santoso singkat, dan apa yang terjadi dalam 15 menit berikutnya membuat semua orang membisu. Ia membongkar pompa air dengan kecepatan mengagumkan, membersihkan komponen, mengganti satu bagian yang ia bawa dari bengkel, lalu merakit kembali setepat tukang jam, jarinya bergerak begitu cepat sampai sulit diikuti. Ini nggak masuk akal, gumam Arman Wijaya yang berhenti tertawa. Rekan berjas lain menambahkan dengan kagum jujur, dia anak kecil, tapi dia tahu persis yang dia lakukan. Eko Pratama tak berkata apa-apa, hanya menatap dengan sensasi aneh di dadanya. Bukan kagum, ia menolak mengakuinya. Lebih seperti bingung, bagaimana mungkin bocah itu tahu sebanyak ini? Selesai, kata Dio Santoso sambil menutup kap dan mengusap tangan dengan kain lap tua. Bapak bisa nyalain. Bisa nyalain, ulang Eko Pratama tak percaya. Nyalain mobilnya, Eko Pratama, kata Arman Wijaya. Kita lihat bocah ini jagoan beneran atau cuma omong kosong. Eko Pratama masuk ke mobil dengan jantung berdegup kencang. Ia bahkan tak tahu ia lebih ingin mesin itu menyala atau gagal. Lalu ia memutar kunci. Dan mesin Rolls-Royce Phantom meraung sempurna, halus dan bertenaga seperti baru keluar pabrik. Setelah itu, hening yang jatuh benar-benar mutlak. Bahkan orang-orang yang tadi membunyikan klakson berhenti sejenak untuk mencerna apa yang baru mereka saksikan. Enggak, ini nggak mungkin, gumam Eko Pratama sambil menatap panel instrumen yang menunjukkan. Semua sistem bekerja sempurna. Dio Santoso menutup kotak perkakasnya. 7 juta rupiah, sesuai perjanjian. Eko Pratama keluar dari mobil, pikirannya masih limbung memproses kejadian barusan. Para rekan bisnisnya melongo, ponsel mereka masih merekam. Gimana? Gimana kamu bisa begini? Tanya Eko Pratama, dan untuk pertama kalinya tak ada ejekan di suaranya. Ayah saya yang ngajarin, jawab Dio Santoso. Saya kerja sama ayah saya sejak umur 7 tahun. Saya sudah benerin lebih dari 200 mobil. Serius? Kamu 12 tahun. Terus bapak umur berapa? 40? 50? Tapi tadi nggak bisa bahkan mendiagnosis masalah mobil sendiri. Lanjut Dio Santoso lugas, seperti tamparan, rekan-rekan tertawa, tapi kali ini yang jadi bahan bukan Dio Santoso, melainkan Eko Pratama. Bayar bocah itu, Eko Pratama, kata Arman Wijaya. Dia pantas. Eko Pratama mengeluarkan dompet, masih setengah tertegun, menghitung uang tunai 7 juta rupiah lalu menyerahkannya. Dio Santoso menerimanya dan menghitung ulang di depan semua orang sebelum menyelipkannya ke saku. Terima kasih atas kerjanya, Pak, katanya tenang. Tunggu, ujar Eko Pratama sambil menahan lengan bocah itu. Kamu belajar soal Rolls-Royce dari mana? Mobil begini sistemnya rumit, teknologinya tinggi. Saya belajar dari baca, jawab Dio Santoso. Di rumah saya punya manual teknis lengkap. Ayah saya selalu bilang, pengetahuan itu nggak makan tempat. Manual teknis Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Bugatti, semua yang saya bisa temukan di internet. Saya belajar tiap hari sepulang sekolah.
Eko Pratama menatap bocah penuh oli yang baru saja meraih 7 juta rupiah karena menyelesaikan dalam 15 menit pekerjaan yang dealer resmi mungkin butuh berjam-jam. Dan ia merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan, kerendahan hati. Siapa namamu? Tanya Eko Pratama. Dio Santoso, jawabnya. Eko Pratama mengulang pelan, kamu bikin saya terkesan hari ini. Terima kasih, Pak. Dio Santoso mengangkat kotak perkakasnya dan mulai berjalan kembali ke bengkel, Santosos anak mekanik umum. Eko Pratama menatap punggungnya pergi. Merasa ada sesuatu yang berubah hari itu, ia dipatahkan oleh bocah yang tadi ia permalukan di depan umum. Tapi anehnya ia tidak marah. Eko Pratama, panggil Arman Wijaya. Kamu lihat yang saya lihat? Saya lihat bocah 12 tahun benerin Rolls-Royce dalam 15 menit. Bukan, kata Arman Wijaya sambil menunjukkan layar ponsel. Saya lihat ini. Video yang ia rekam sudah tembus 15.000 tayangan dan menyebar cepat. Orang-orang tidak menertawakan Eko Pratama. Mereka justru terpukau pada Dio Santoso. Bocah itu viral, kata Arman Wijaya. Lihat komentarnya. Eko Pratama membaca beberapa. Anak ini jenius, saya mau dia yang pegang mobil saya. Bakat nggak kenal umur, dan sang miliarder terpaksa menelan gengsinya. Eko Pratama memejamkan mata. Hari itu seharusnya memalukan, tapi entah kenapa ia merasa baru saja belajar sesuatu yang penting. Ayo, katanya sambil masuk Rolls-Royce yang kini berjalan sempurna, saya masih punya kerjaan, namun sepanjang perjalanan kembali ke kantor, ia tak bisa berhenti memikirkan Dio Santoso. Nama yang rasanya tak akan cepat ia lupakan. Eko Pratama belum tahu pertemuan itu baru permulaan. Takdir sedang bersiap menautkan hidup mereka dengan cara yang tak seorang pun bisa bayangkan. Dio Santoso masuk ke bengkel dengan uang 7 juta rupiah di saku, jantungnya masih berdegup oleh adrenalin. Michael Santoso, ayahnya, sedang berada di bawah Toyota Kijang kapsul tua, hanya kedua kakinya yang terlihat keluar. Suara perkakas bergema di ruang sempit yang sekaligus jadi bengkel dan hampir seperti rumah bagi mereka berdua. Ayah nggak bakal percaya apa yang baru terjadi, kata Dio Santoso sambil mengeluarkan uang dari saku. Michael Santoso merayap keluar dari bawah Toyota Kijang kapsul. Wajahnya penuh garis keriput orang yang kerja keras seumur hidup. Usianya 42, tapi tampak 10 tahun lebih tua. Ia mengusap tangan dengan kain lap lalu menatap anaknya dengan mata lelah namun hangat. Kamu ngapain lagi, nak? Aku benerin Rolls-Royce Phantom di jalan dan aku dapat ini, jawab Dio Santoso sambil menunjukkan uang tunai. Lembarannya masih baru dan terasa segar. Michael Santoso menatap tak percaya. 7 juta rupiah? Dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Demi Allah, ya. Rolls-Royce itu mogok persis di depan bengkel, Santosos anak mekanik umum. Pemiliknya orang sombong, dia ketawain aku. Dia taruhan aku nggak bakal bisa benerin. Aku beresin dalam 15 menit. Michael Santoso mengambil uang itu dan menghitungnya satu persatu seolah-olah uangnya bisa menguap kapan saja. Nak, ini 4 bulan uang sewa. Ini makan di meja. Ini bukti kamu belajar dengan benar. Sambung Dio Santoso sambil tersenyum. Mata Michael Santoso berkaca-kaca. Ia memeluk anaknya erat, merasakan kebanggaan besar bercampur sedih yang dalam. Dio Santoso begitu cerdas, begitu berbakat, mampu melakukan hal-hal yang ia sendiri mungkin tak akan pernah capai, tapi semua itu seperti terjebak di bengkel kampung, membetulkan mobil tua demi uang receh. Kamu pantas dapat lebih dari ini, Dio Santoso, kata Michael Santoso dengan suara patah. Kamu pantas sekolah bagus, punya guru beneran, bukan terus-terusan di bengkel kotor ini. Ayah jangan ngomong gitu. Ayah yang ngajarin aku semuanya. Ayah guru terbaik yang bisa aku punya, jawab Dio Santoso, lalu suaranya melembut, tapi ayah juga tahu. Ayah belum bisa kasih aku yang aku butuh. Ayah nggak bisa bayar sekolah swasta, kursus teknik, apalagi kuliah. Tapi kita pasti bisa, ya. Dengan uang ini kita mulai nabung. Michael Santoso mengangguk sambil menyeka air mata. Kamu benar. Kita nabung. Kita bikin uang ini benar-benar jadi jalan. Yang tak mereka ketahui, pada saat yang sama Eko Pratama sedang di kantor mewahnya, menatap video Dio Santoso memperbaiki Rolls-Royce yang melesat viral di media sosial. Tayangannya sudah tembus 500 juta dan terus naik cepat. Ini gila, kata Karina Putri Pratama sambil masuk ke ruang. Kerja ayahnya dengan ponsel di tangan. Di usia 17, ia cerdas, cantik, berpendidikan, sesuai harapan Eko Pratama, tapi belakangan makin sering mempertanyakan nilai-nilai ayahnya. Ayah sudah lihat videonya? Ini sudah lebih dari 500.000 tayangan. Sudah lihat? Jawab Eko Pratama dingin sambil menggeser-geser berkas di meja.
Dan ayah nggak merasa itu luar biasa? Anak 12 tahun benerin Rolls-Royce. Mungkin cuma beruntung. Mungkin dia pernah ketemu masalah yang sama di mobil lain, balas Eko Pratama. Beruntung apanya, ayah? Dia mendiagnosis cuma dari suara mesin. Itu bakat murni, tegas Karina Putri Pratama. Eko Pratama menghela napas. Ia tak suka mengakuinya, tapi anaknya benar. Bocah itu punya sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang bahkan uangnya yang segunung tak bisa beli. Terus kamu maunya ayah ngapain, Karina Putri Pratama? Kasih piala? Aku mau ayah mengakui bakat kalau ayah melihatnya. Anak itu bisa berkembang kalau punya dukungan. Dia bisa belajar, tumbuh, bahkan mungkin kerja sama ayah suatu hari. Dia masih 12 tahun. Ada aturan kerja, Karina. Ayah nggak bisa sembarang merekrut anak kecil, kata Eko Pratama. Kalau begitu bantu. Bayarin kursus. Carikan sekolah yang lebih baik, desak Karina Putri Pratama. Dan kenapa ayah harus melakukan itu? Karina Putri Pratama menatap ayahnya dengan kecewa. Karena ayah punya kuasa buat mengubah hidup orang. Karena uang ayah cukup sampai ayah nggak bakal merasa kekurangan. Dan karena itu hal yang benar untuk dilakukan. Eko Pratama terdiam. Putrinya punya kemampuan menyebalkan untuk selalu menekan tepat di luka yang paling sensitif. Aku akan pikirkan, katanya akhirnya. Jangan kelamaan mikir. Kesempatan kayak gini nggak nunggu, balas Karina Putri Pratama, lalu ia keluar, meninggalkan Eko Pratama sendirian dengan pikirannya. Eko Pratama memutar lagi video itu, kali ini meneliti setiap detail, cara Dio Santoso bergerak, keyakinan dalam gesturnya, ketepatan seperti ahli bedah, itu bukan keberuntungan, itu hasil bertahun-tahun latihan, belajar, dan dedikasi. Dan kemudian ia melihat sesuatu yang sebelumnya luput. Di latar video, beberapa detik tampak bengkel tempat Dio Santoso mengambil perkakas. Kecil, peralatannya tua, dindingnya mengelupas, tapi di atas pintu ada papan nama jelas. Bengkel, Santoso Anak Mekanik Umum. Santoso Anak, gumam Eko Pratama. Berarti ayahnya beneran mekanik. Ia mengangkat ponsel dan menelepon asistennya. Rizky Mahendra, saya butuh kamu selidiki satu bengkel buat saya. Bengkel, Santoso Anak Mekanik Umum, ada di Jalan Jenderal Sudirman, Sudirman Tamrin, dekat lokasi mobil saya mogok tadi. Menyelidiki, Pak? Bapak mau tahu apa? Semua. Sudah berapa lama buka, kondisi keuangan, riwayat pemilik. Saya mau laporan lengkap besok pagi. Siap, Pak. Eko Pratama menutup telepon dan kembali menatap video. Tayangannya hampir menembus 1 juta. Orang-orang membagikan, berkomentar, bikin editan. Dalam hitungan jam Dio Santoso berubah jadi selebritas kecil di internet. Malam itu, di rumah sederhana di pinggiran Jakarta yang ditempati Michael Santoso dan Dio Santoso, ayah dan anak sedang makan nasi telur ceplok ketika ponsel Dio Santoso berdering tanpa henti. Ada apa? Tanya Michael Santoso cemas. Dio Santoso menatap layar, matanya membelalak. Ayah, video tadi sudah 1 juta tayangan. 1 juta. Hah? Kok bisa? Orang-orang pada nyebarin. Lihat komentarnya. Michael Santoso membaca beberapa, wajahnya tak percaya, bocah ini lebih kompeten dari banyak mekanik bersertifikat, cepat rekrut sebelum negara lain, mencuri. Indonesia sering menyia-nyiakan bakat, saya mau bawa mobil cuma biar dia yang benerin. Nak, ini serius? Orang-orang mulai mengenal kamu, kata Michael Santoso. Tapi itu bagus, yah. Bisa nambah pelanggan buat bengkel, jawab Dio Santoso cepat. Michael Santoso hampir membalas ketika ada ketukan di pintu. Sudah larut, lewat jam 10 malam. Ia membuka dengan hati-hati dan mendapati seorang perempuan elegan sekitar 40 tahun memegang mikrofon, dengan juru kamera di belakangnya. Selamat malam. Saya Nadia Prameswari dari Kompas TV. Kami cari Dio Santoso, anak yang tadi siang memperbaiki Rolls-Royce. Michael Santoso terpaku. Televisi, bagaimana mereka tahu rumahnya? Videonya viral, Pak. Kami cari info dan menemukan alamat bengkelnya, warga sekitar menunjukkan rumah Bapak. Kami bisa wawancara cepat dengan Dio Santoso. Saya nggak tahu. Dia masih di bawah umur, ragu Michael Santoso. Ayah, nggak apa-apa, kata Dio Santoso yang muncul di belakang ayahnya. Aku mau ngomong. Sang reporter tersenyum. Bagus.
Bisa di sini saja, di depan pintu. Cepat kok. Kamera dinyalakan, lalu Nadia Prameswari mulai berbicara, memperkenalkan Dio Santoso sebagai bocah 12 tahun yang hari ini viral karena memperbaiki Rolls-Royce Phantom di Jalan Jenderal Sudirman, Tamrin, lalu bertanya bagaimana ia bisa melakukannya. Dio Santoso menatap kamera dengan tenang. Ayah saya mengajari sejak kecil. Ayah saya mekanik terbaik yang ada. Mata Michael Santoso kembali berkaca-kaca. Dan saat Nadia Prameswari menanyakan bagaimana ia tahu harus melakukan apa pada mobil yang begitu kompleks, Dio Santoso menjawab mantap, aku belajar, baca manual teknis, nonton video, latihan tiap hari. Setiap mobil itu mesin, dan setiap mesin punya logika. Kita cuma perlu paham gimana bagian-bagiannya bekerja bersama. Ketika ditanya apakah ia mau menekuni bidang itu, Dio Santoso menjawab, iya. Aku mau kuliah teknik mesin, suatu hari punya perusahaan sendiri, tapi sebelum itu aku harus bantu ayahku membesarkan bengkel yang kami punya. Lanjut Dio Santoso ketika ditanya tentang impiannya. Lalu Nadia Prameswari bertanya apa pesan untuk orang yang menonton. Dio Santoso berpikir sejenak sebelum menjawab, bakat itu nggak ada hubungannya sama uang atau sekolah mahal, bakat itu soal ketekunan. Ayahku yang ngajarin itu. Ayahku mungkin nggak punya banyak, tapi beliau selalu punya kebijaksanaan. Wawancaranya cuma 5 menit, tapi begitu tayang di berita malam dampaknya jauh lebih besar. Orang-orang bukan cuma mengagumi kemampuan Dio Santoso, mereka juga merasa dekat dengan kisah perjuangannya. Eko Pratama menonton wawancara itu di rumah, sendirian di ruang tamu raksasa. Ia menyimak setiap kata Dio Santoso, melihat cara bocah itu bicara tentang ayahnya dengan cinta dan hormat, lalu merasakan sesuatu yang aneh di dadanya, campuran kagum dan iri, karena anak laki-lakinya sendiri, Raffi Pratama, meninggal 5 tahun lalu akibat kecelakaan mobil, dan saat itu usianya sama persis dengan Dio Santoso. Sejak kejadian itu Eko Pratama menenggelamkan diri dalam pekerjaan, menumpuk kekayaan, tapi kehilangan kemampuan untuk merasakan. Sementara Karina Putri Pratama adalah satu-satunya yang tersisa baginya. Dan ia sadar ia juga sedang kehilangan putrinya karena arogansi dan dinginnya sikapnya. Ayah lihat wawancaranya? Tanya Karina Putri Pratama ketika masuk ke ruang tamu. Sudah. Terus, jawab Eko Pratama. Ayah nggak kepikiran buat bantu? Buat ngelakuin sesuatu? Eko Pratama diam lama. Kamu maunya ayah ngapain, Karina? Aku nggak tahu, tapi ayah punya sumber daya, koneksi, kuasa. Anak itu berbakat. Kalian berdua bisa. Bisa apa? Ayah nggak butuh partner, apalagi bocah 12 tahun, potong Eko Pratama. Ini bukan soal ayah butuh. Ini soal dia butuh ayah, tegas Karina Putri Pratama. Kenapa itu jadi urusan ayah? Karina Putri Pratama menatap ayahnya sedih. Karena sebelum ayah jadi orang sedingin dan sehitungan ini, ayah dulu orang baik. Ayah ingat waktu Raffi Pratama masih ada? Ayah bilang ayah mau ninggalin warisan, mau bikin perubahan di hidup orang lain. Nama anak yang sudah tiada itu menghantam Eko Pratama seperti pukulan. Jangan sebut Raffi Pratama, katanya tajam. Kalau ada yang harus ngomong, ayah pikir Raffi Pratama bakal bangga sama ayah yang sekarang? Orang yang punya segalanya tapi nggak pernah berbagi apa-apa? Keluar, Karina. Kamu nggak perlu dengar ini. Karina Putri Pratama menahan air mata. Anak itu seusia Raffi Pratama waktu meninggal. Dia punya bakat, mimpi, masa depan. Ayah bisa bantu dia sampai ke masa depan itu. Aku bilang keluar, teriak Eko Pratama sambil berdiri dari sofa. Karina Putri Pratama mundur, air mata menggenang. Ayah nggak mungkin diajak, katanya sebelum berlari pergi. Eko Pratama kembali sendirian, gemetar oleh marah dan sakit. Ia benci saat Karina Putri Pratama menyentuh topik itu, benci mengingat anak yang hilang, benci merasakan apapun. Tapi malam itu, saat akhirnya ia tertidur, ia bermimpi tentang Raffi Pratama. Dalam mimpi, anaknya hidup, tersenyum, bermain mobil-mobilan, dan di sampingnya ada Dio Santoso yang mengajari Raffi Pratama membetulkan mesin kecil. Ayah, kata Raffi Pratama dalam mimpi, Dio Santoso temanku, ayah bakal bantu dia, kan? Eko Pratama terbangun berkeringat, jantung berdebar. Pukul 3 pagi ia meraih ponsel dan membaca ulang laporan yang Rizky Mahendra kirim tentang bengkel Santoso's anak mekanik umum. Berdiri sejak 15 tahun lalu. Pemilik Michael Santoso, 42 tahun, duda. Istrinya meninggal 3 tahun lalu karena komplikasi kesehatan. Punya 1 anak, Dio Santoso, 12 tahun, kondisi keuangan rapuh, utang ke pemasok, sewa menunggak, peralatan usang,
Pemasukan bulanan rata-rata sekitar Rp3.500.000. Reputasi di lingkungan sangat baik, dikenal jujur dan hasil kerja rapi. Reputasinya dikenal jujur dan hasil kerja rapi. Pemasukan Rp3.500.000 per bulan, angka yang bagi Eko Pratama bahkan lebih kecil daripada biaya satu kali makan di restoran mahal. Dan dengan jumlah konyol, itu Michael Santoso masih membesarkan seorang anak jenius. Eko Pratama mengambil ponsel dan mengetik pesan untuk Rizky Mahendra. Ia ingin menjadwalkan pertemuan dengan Michael Santoso besok di kantornya. Ia sempat ragu sebelum menekan kirim. Sebenarnya ia menginginkan apa? Dan kenapa ia melakukan ini? Tapi ia tak punya jawaban. Jadi ia tetap menekan kirim. Rizky Mahendra membalas seketika. Siap, Pak. Waktu yang paling pas siang. Dan Rizky Mahendra, saat mengundang, bersikap sopan. Ini bukan perintah, ini undangan, tambah Eko Pratama. Mengerti, Pak? Jawab Rizky Mahendra. Eko Pratama mematikan ponsel dan menatap langit-langit, merasa seperti berada di ambang keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia tak tahu ini keputusan baik atau buruk, tapi untuk pertama kalinya dalam 5 tahun ia merasa sedang melakukan sesuatu yang benar. Keesokan paginya, Michael Santoso menerima telepon dari nomor tak dikenal. Selamat pagi, Pak Michael Santoso. Nama saya Rizky Mahendra, asisten Pak Eko Pratama. Suara di seberang terdengar sopan. Michael Santoso hampir menjatuhkan ponsel. Eko Pratama, pemilik Rolls-Royce itu? Betul, Pak. Pak Eko Pratama ingin mengundang Bapak bertemu hari ini pukul 12 di kantor kami, kalau memungkinkan. Pertemuan soal apa? Tanya Michael Santoso, masih waspada. Soal putra Bapak, dan soal peluang. Michael Santoso menoleh ke arah Dio Santoso yang sedang merapikan perkakas di sudut bengkel. Peluang? Iya, Pak. Pak Eko Pratama sangat terkesan dengan bakat Dio Santoso dan ingin membahas beberapa kemungkinan. Boleh saya konfirmasi kehadiran Bapak? Michael Santoso tak yakin harus percaya atau tidak, tapi ada sesuatu dalam nada Rizky Mahendra yang membuatnya luluh. Baik. Jam 12. Di mana? Rizky Mahendra menyebutkan alamat, dan Michael Santoso mencatatnya dengan tangan gemetar. Ayah, itu siapa? Tanya Dio Santoso setelah telepon ditutup. Itu, orang pemilik Rolls-Royce, jawab Michael Santoso. Dia mau bicara sama kita? Tentang apa? Ayah nggak tahu, Nak, tapi sepertinya kita akan segera tahu. Tepat tengah hari, Michael Santoso dan Dio Santoso berdiri di depan gedung bisnis paling mewah di Jakarta. Kaca-kaca cermin menjulang, petugas keamanan di pintu, mobil impor berjejer di parkiran, dan mereka merasa benar-benar tidak pada tempatnya dengan pakaian sederhana serta tangan bernoda oli yang tak pernah bersih sempurna. Ayah, aku takut, bisik Dio Santoso. Ayah juga, Nak, tapi kita masuk, balas Michael Santoso. Satpam menahan mereka di pintu. Ada yang bisa dibantu? Kami ada janji dengan Pak Eko Pratama, kata Michael Santoso berusaha terdengar yakin. Satpam memeriksa daftar, lalu mengangguk. Lantai 40. Lift di kanan. Saat mereka naik lift berdinding cermin, Michael Santoso dan Dio Santoso melihat bayangan diri mereka sendiri. Dua orang pekerja sederhana di dunia yang rasanya bukan untuk mereka. Namun begitu pintu lift terbuka, Rizky Mahendra menyambut dengan senyum tulus. Pak Michael Santoso, Dio Santoso, selamat datang. Silakan ikut saya. Mereka dibawa ke ruang rapat dengan pemandangan kota yang luas. Eko Pratama berdiri membelakangi mereka, menatap keluar jendela. Pak Eko Pratama, tamunya sudah datang, ujar Rizky Mahendra sebelum keluar. Eko Pratama berbalik pelan. Untuk pertama kalinya Michael Santoso melihat jelas pria yang kemarin mempermalukan anaknya, tapi juga melihat sesuatu di matanya yang tak ia duga. Pak Michael Santoso, Dio Santoso, terima kasih sudah datang, kata Eko Pratama sambil menunjuk kursi. Silakan duduk. Kita banyak yang harus dibicarakan. Dan saat mereka duduk, tak satu pun dari mereka menyangka percakapan itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Ruang rapat terasa makin besar ketika hening berat jatuh setelah Eko Pratama meminta mereka duduk. Michael Santoso menarikan kursi untuk Dio Santoso, lalu duduk di samping anaknya dengan telapak tangan berkeringat menempel di lutut. Mereka belum pernah berada di tempat semewah itu. Meja kayu solid berkilau di bawah lampu temaram, lukisan-lukisan di dinding rasanya mungkin lebih mahal daripada seluruh bengkel mereka. Dan pemandangan panorama Jakarta dari kaca setinggi lantai sampai plafon membuat mereka terpaku. Eko Pratama tetap berdiri beberapa detik, mengamati mereka berdua. Ayah dan anak itu mengenakan pakaian sederhana yang sama seperti kemarin, bersih tapi terlihat usang oleh waktu dan kerja keras.
sementara tangan mereka masih menyimpan noda oli yang tak pernah hilang sepenuhnya. Tanda orang yang hidup dari kerja tangan. Mereka adalah kebalikan mutlak dari semua yang diwakili kantor itu. Mau minum apa? Air? Kopi? Jus? Tawar Eko Pratama mencoba mencairkan suasana. Air saja. Nggak apa-apa, terima kasih, jawab Michael Santoso. Suaranya keluar lebih pelan dari yang ia niatkan. Eko Pratama menuang 3 gelas air dari teko kaca, lalu akhirnya duduk berhadapan dengan mereka. Dio Santoso mengamati tiap gerak dengan mata tajam yang tak melewatkan detail, fokus yang sama seperti saat ia membaca mesin. Pak Michael Santoso, Dio Santoso, mulai Eko Pratama sambil merapatkan kedua tangan di atas meja. Saya panggil kalian karena saya perlu bilang beberapa hal. Pertama, soal kemarin, Michael Santoso menegakkan badan, siap membela anaknya jika perlu. Saya tidak sopan, saya sombong. Saya memperlakukan putra Bapak seolah dia tidak mampu, padahal dia luar biasa berbakat. Eko Pratama berhenti sejenak, jelas kata-kata itu mahal bagi egonya. Saya mau minta maaf pada kalian berdua. Permintaan maaf itu benar-benar mengejutkan Michael Santoso. Ia sudah membayangkan macam-macam. Gugatan karena Dio Santoso menyentuh mobil tanpa izin tertulis, permintaan mengembalikan uang, bahkan ancaman, tapi permintaan maaf yang tulus dari pria seperti Eko Pratama adalah hal terakhir yang ia duga. Pak Eko Pratama, kata Michael Santoso hati-hati, anak saya kerja jujur. Bapak bayar sesuai kesepakatan. Nggak ada yang perlu dimintai maaf. Ada, tegas Eko Pratama. Saya bayar jasanya, tapi saya tidak membayar penghinaan, tawa-tawaan, dan perlakuan yang membuat dia terlihat lebih rendah hanya karena dia anak kecil dan miskin. Kata, miskin, meledak di ruangan seperti tembakan. Dio Santoso menunduk, dan Michael Santoso merasakan amarah mulai mendidih tapi ia menahannya. Kami memang miskin, Pak Eko Pratama. Tiba-tiba Dio Santoso mengangkat kepala, suaranya tegas dengan martabat yang bahkan mengejutkan Eko Pratama. Tapi itu nggak berarti kami bodoh. Ayah saya ngajarin, martabat itu nggak ada harganya, dan pengetahuan nggak butuh uang supaya bisa didapat. Eko Pratama tersenyum, senyum sedih, hampir melankolis. Ayahmu mengajar dengan baik, lebih baik daripada banyak ayah kaya mengajar anaknya, ucapnya pelan. Ada jeda hening saat mereka saling menatap. 3 laki-laki di ruangan itu, karena Dio Santoso bahkan di usia 12 terlihat membawa diri seperti orang dewasa. Tapi saya memanggil kalian bukan cuma untuk minta maaf, lanjut Eko Pratama sambil membuka map yang sudah ada di meja. Saya sudah mencari tahu soal bengkel kalian. Michael Santoso langsung menegang. Mencari tahu? Iya. Saya tahu kalian punya utang ke pemasok, sewa menunggak 3 bulan, peralatan usang, dan pemasukan bulanan kalian nyaris cuma cukup untuk bayar kebutuhan paling dasar. Itu bukan urusan Bapak, kata Michael Santoso kini lebih keras. Aku tahu, dan biasanya memang bukan, kata Eko Pratama pelan, tapi setelah aku lihat bakat anak Bapak, setelah aku lihat wawancara semalam, setelah aku lihat cara kalian saling bicara dengan cinta dan hormat, Eko Pratama berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Aku punya sebuah usulan. Usulan apa? Tanya Michael Santoso curiga. Eko Pratama membuka map dan mengeluarkan beberapa dokumen. Aku mau berinvestasi di bengkel kalian. Aku mau memodernkannya, melengkapinya dengan alat-alat terbaik, dan bikin pusat pelatihan yang khusus untuk mobil mewah. Michael Santoso melongo. Investasi? Kenapa? Karena Jakarta penuh talenta yang tersia-siakan, orang seperti Dio Santoso yang sebenarnya bisa mengubah dunia, tapi terjebak keadaan yang gak ngasih ruang untuk tumbuh. Aku punya uang, kalian punya bakat. Kalau digabung, kita bisa bikin sesuatu yang luar biasa. Terus Bapak dapat apa? Tanya Michael Santoso tetap waspada, karena dari pengalamannya orang kaya tak pernah melakukan apapun tanpa imbalan. Bagi hasil. 30% bengkel jadi milikku. Kalian pegang 70% dan kontrol penuh operasional. Aku cuma masukin modal dan bawa pelanggan kelas atas, jawab Eko Pratama tegas tapi terdengar adil. Dio Santoso menatap ayahnya, mencoba membaca wajahnya. Michael Santoso jelas terbelah antara kesempatan besar dan rasa tidak percaya. Modalnya berapa? Tanya Michael Santoso akhirnya. 500 juta rupiah untuk awal, jawab Eko Pratama tenang. Michael Santoso hampir jatuh dari kursi. 500 juta rupiah lebih besar dari total uang yang pernah ia lihat sepanjang hidupnya. 500 juta, gagapnya. Sebagai permulaan, peralatan modern, renovasi total tempatnya, pelatihan khusus buat Bapak dan Dio Santoso, pemasaran, sertifikasi resmi.
Aku mau mengubah bengkel Santoso anak mekanik umum jadi rujukan utama perawatan mobil mewah di Jakarta. Lanjut Eko Pratama. Tapi, Pak Eko Pratama, setelah Dio Santoso, kenapa Bapak melakukan ini? Kemarin Bapak sendiri bilang bengkel kami kelas bawah. Eko Pratama memejamkan mata, malu oleh ucapannya sendiri. Kemarin aku ngomong hal-hal yang kejam, hal-hal yang anakku yang sudah meninggal bakal malu kalau dengar. Anak Bapak? Tanya Mihael Santoso lirih. Raffi Pratama meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan mobil. Umurnya 12, seusia Dio Santoso, jawab Eko Pratama. Ruangan mendadak sunyi total, dada Mihael Santoso terasa sesak, ia paham rasanya kehilangan orang yang dicintai, karena istrinya sendiri meninggal 3 tahun lalu. Saya turut berduka, Pak, kata Mihael Santoso tulus. Terima kasih, balas Eko Pratama sambil menarik napas panjang. Raffi Pratama gila mobil. Dia bisa berjam-jam nonton video mekanik, bongkar mainan cuma buat ngerti cara kerjanya. Dia pengen jadi insinyur mesin kalau besar. Tenggorokan Dio Santoso tiba-tiba mengencang. Itu persis mimpinya. Waktu aku lihat anak Bapak kemarin, lanjut Eko Pratama dengan suara bergetar, waktu aku lihat cara dia kerja, api. Di matanya, presisi di tangannya, aku lihat Raffi Pratama. Aku lihat seperti apa anakku seharusnya bisa jadi kalau dia sempat tumbuh. Air mata mulai jatuh dari wajah Eko Pratama, pria yang sudah bertahun-tahun tidak menangis, yang membangun baju zirah dingin dan sombong supaya tidak merasakan sakit kehilangan. Itulah kenapa aku mau investasi, katanya sambil mengusap mata tanpa peduli harga diri. Aku nggak bisa mengembalikan anakku, tapi aku bisa membantu seorang ayah lain memberi anaknya kesempatan yang dulu aku nggak sempat berikan pada anakku. Mihael Santoso juga ikut menangis. Dua duda, dua ayah yang sama-sama mengenal sakit kehilangan, duduk di ruang rapat mewah dan berbagi luka yang uang tak akan pernah bisa menyembuhkan. Pak Eko Pratama, kata Mihael Santoso dengan suara gemetar, saya nggak tahu harus bilang apa. Bilang Bapak menerima, jawab Eko Pratama pelan namun mantap, bilang Bapak izinkan aku melakukan ini. Bukan buat aku, tapi buat Dio Santoso, buat bakat luar biasa yang dia punya. Dio Santoso menatap ayahnya, menunggu keputusan. Sementara Mihael Santoso terlihat berperang di dalam dirinya sendiri. Harga diri berbisik agar Mihael Santoso menolak, agar ia tak menerima belas kasihan. Tetapi cintanya pada anaknya mendorongnya untuk menerima, untuk memberi Dio Santoso kesempatan yang pantas ia dapatkan. Ayah, kata Dio Santoso lembut, ayah ingat yang selalu ayah bilang, kita nggak boleh biarin gengsi menghalangi kemajuan. Mihael Santoso menatap anaknya dan tersenyum di balik air mata. Sejak kapan kamu jadi sesepi ini? Aku belajar dari guru terbaik di dunia, jawab Dio Santoso sambil menggenggam tangan ayahnya. Mihael Santoso menarik napas panjang dan menatap Eko Pratama. Kami punya syarat. Tentu, apa saja? Pertama, anak saya tetap sekolah. Pendidikan selalu didahulukan daripada bengkel. Saya sepenuhnya setuju, kata Eko Pratama. Bahkan saya ingin memasukkannya ke kontrak. Dio Santoso akan mendapat beasiswa penuh di salah satu SMA swasta terbaik di Jakarta, yaitu SMA Gonzaga, Jakarta Selatan. Mata Mihael Santoso terbelalak. Bapak mau melakukan itu? Ya. Bakat tanpa pendidikan itu sia-sia. Dio Santoso butuh dasar teori yang kuat untuk melengkapi kemampuan praktiknya. Syarat kedua, lanjut Mihael Santoso, kami tetap memegang kendali operasional. Bapak berinvestasi, tapi tidak ikut campur urusan harian. Sempurna. Saya tidak paham mekanik sedalam kalian, akan bodoh kalau saya ikut campur, jawab Eko Pratama. Syarat ketiga, kata Mihael Santoso kini lebih serius, kalau suatu saat Bapak kembali memperlakukan anak saya tanpa hormat, perjanjian ini berakhir saat itu juga, berapapun uang yang terlibat. Eko Pratama mengulurkan tangan. Ini janji saya. Dan kalau saya melanggar, Bapak boleh ambil semuanya. Bengkel, peralatan, klien, semua. Mihael Santoso menjabat tangannya, merasakan ia sedang menandatangani kesepakatan yang akan mengubah hidupnya. Jadi, kita sepakat? Tanya Eko Pratama. Kita sepakat, jawab Mihael Santoso. Dio Santoso tersenyum, senyum lebar dan tulus seorang anak yang masih percaya dunia bisa baik. Luar biasa, kata Eko Pratama sambil merapikan dokumen. Saya akan minta pengacara menyiapkan kontrak. Sementara itu, buat daftar semua yang kalian butuhkan. Alat, peralatan, renovasi, tanpa batas nilai. Saya ingin mulai secepatnya.
Pak Eko Pratama, tanya Dio Santoso, bolehkah saya bertanya? Tentu. Kenapa Bapak berubah? Kemarin Bapak berbeda. Eko Pratama tersenyum getir. Putriku, Karina Putri Pratama, bilang sesuatu semalam. Katanya, sebelum ayah jadi orang sedingin dan sehitungan ini, ayah dulu orang baik, kan? Raffi Pratama pasti bangga. Dan apakah beliau bangga? Tanya Dio Santoso dengan kejujuran tajam khas anak-anak. Dengan diriku yang kemarin, tidak. Tapi dengan diriku yang sedang berusaha jadi hari ini, aku berharap begitu. Saat itu pintu terbuka dan Karina Putri Pratama masuk tanpa mengetuk. Di usia 17 ia membawa keteguhan yang sama dengan ayahnya, namun dengan hati yang belum mengeras oleh hidup. Ayah, aku dengar mereka di sini. Oh, ia berhenti melihat Mihael Santoso dan Dio Santoso. Maaf, aku nggak tahu rapatnya masih berlangsung. Gak apa-apa, Karina. Sini, aku mau kenalkan, kata Eko Pratama. Ini Pak Mihael Santoso dan putranya Dio Santoso. Karina Putri Pratama mendekat dan menjabat tangan mereka dengan senyum tulus. Senang bertemu langsung. Aku fans terbesarmu, Dio Santoso. Aku nonton videonya sampai 20 kali. Dio Santoso tersipu. Terima kasih. Kamu luar biasa. Umur 12 sudah melakukan hal yang mekanik berpengalaman pun belum tentu bisa. Kamu belajar semua itu dari mana? Ayah yang ngajarin, jawab Dio Santoso, selalu memberi kredit pada ayahnya. Karina Putri Pratama menatap Mihael Santoso dengan hormat. Kalau begitu, bapaklah jeniusnya. Mihael Santoso menggeleng malu. Bukan, bukan. Dio Santoso yang punya karunia. Kalian berdua istimewa, kata Karina Putri Pratama. Dan ayah benar-benar akan berinvestasi di bengkel mereka? Aku akan melakukannya, jawab Eko Pratama, dan ada kebanggaan dalam suaranya. Karina Putri Pratama memeluk ayahnya, sesuatu yang sudah lama tak ia lakukan. Aku bangga sama ayah. Ayah melakukan hal yang benar. Mata Eko Pratama kembali basah. Baru saat itu ia sadar betapa ia merindukan pengakuan putrinya. Dio Santoso, kata Karina Putri Pratama sambil kembali menatap bocah itu, boleh aku minta tolong? Boleh, jawab Dio Santoso. Kamu bisa ajarin aku mekanik? Tentang mobil. Aku selalu pengen belajar. Aku nggak nyangka kamu tertarik, sela Eko Pratama spontan, kaget. Ayah, aku selalu tertarik, bantah Karina Putri Pratama tegas, tapi ayah selalu bilang itu bukan buat perempuan, ingat? Eko Pratama merasa malu. Satu lagi sikap biasnya tersingkap di depan orang lain. Aku senang banget ngajarin kamu, kata Dio Santoso sambil tersenyum. Ayahku selalu bilang, pengetahuan yang dibagi itu pengetahuan yang berlipat. Ayahmu bijak banget, ujar Karina Putri Pratama sambil menatap Mihael Santoso dengan kagum. Mihael Santoso sampai memerah karena campuran malu dan bangga. Karena seumur hidupnya ia belum pernah menerima perhatian positif sebanyak itu. Baik, kata Eko Pratama sambil berdiri, kurasa kita punya banyak pekerjaan di depan. Pak Mihael Santoso, Dio Santoso, gimana kalau kita makan siang bareng? Kita bahas detail proyek sambil makan. Pak Eko Pratama, kami nggak berpakaian pantas buat restoran mewah, kata Mihael Santoso sambil melirik bajunya sendiri. Kalau begitu kita makan di tempat sederhana. Aku tahu warung masakan rumahan yang enak. Nggak ada gaya-gayaan, jawab Eko Pratama. Ayah makan di warung masakan rumahan? Itu harus aku foto? Canda Karina. Putri Pratama. Mereka keluar dari kantor bersama, miliarder, putrinya, seorang mekanik, dan anak ajaib. Dan bagi karyawan yang melihat mereka lewat, itu cuma 4 orang. Tapi bagi mereka berempat itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah hidup mereka sepenuhnya. Sabtu pagi, Karina Putri Pratama datang ke bengkel Santoso anak mekanik umum, tepat pukul 7.30. Memakai celana jeans lama dan kaos sederhana yang mungkin pakaian termurah yang ia punya. Rambutnya diikat kuncir, ransel di punggung. Mihael Santoso dan Dio Santoso sudah bekerja, karena rutinitas mereka dimulai pukul 6 setiap hari tanpa kecuali. Pagi, panggil Karina Putri Pratama dari pintu. Agak canggung karena baru pertama kali melihat bagian dalam bengkel. Dio Santoso keluar dari bawah Toyota Avanza tua sambil mengusap tangan dengan kain lap. Karina Putri Pratama, kamu beneran datang? Ya jelas, aku kan janji, jawabnya. Mihael Santoso juga mendekat sambil mengusap tangan. Pagi, Karina. Ayahmu tahu kamu di sini?
Tahu. Bahkan dia nitip ini, kata Karina Putri Pratama sambil mengeluarkan tas pendingin kecil dari ransel. Sarapan. Katanya kalian kerja dari pagi dan sering gak makan benar. Mihael Santoso membuka tas itu dan menemukan roti manis, irisan daging, keju, jus jeruk segar, dan buah-buahan. Lebih banyak makanan daripada yang biasanya ia dan Dio Santoso makan selama seminggu. Ini baik sekali, ucap Mihael Santoso terharu. Ayahku lagi berusaha, jelas Karina Putri Pratama. Semalam dia nggak berhenti ngomongin kalian, rencana bengkel, semuanya. Aku nggak lihat dia sebersemangat itu selama bertahun-tahun. Mereka sarapan seadanya di meja tua di sudut bengkel, dan sambil makan Dio Santoso menjelaskan mobil-mobil yang sedang mereka kerjakan, 3 unit, semuanya model umum dengan masalah sederhana. Yang Toyota Avanza ini punya Pak Benny, kata Dio Santoso sambil menunjuk, dia sopir taksi. Mobilnya bermasalah di starter. Part baru harganya 2 juta rupiah, tapi aku nemu part bekas yang masih bagus 500 ribu rupiah. Dia nggak punya uang buat bayar mahal. Kalian ngasih potongan buat orang yang nggak mampu? Tanya Karina Putri Pratama. Kami ambil yang wajar, jawab Mihael Santoso. Pak Benny kerja keras. Aku nggak akan narik tarif yang sama seperti orang yang lebih mampu. Tapi begitu, apa kalian nggak rugi? Uang bisa dicari lagi, kata Mihael Santoso sederhana, tapi martabat dan hati yang tenang itu nggak ada harganya. Karina Putri Pratama menatap ayah dan anak itu. Punya begitu sedikit, tapi memberi begitu banyak, dan ia tiba-tiba merasa malu pada hidupnya sendiri yang selalu diselimuti kemewahan, tapi sering kosong dari tujuan. Boleh aku bantu? Tanya Karina Putri Pratama. Boleh, jawab Dio Santoso langsung bersemangat. Sini, aku ajarin yang dasar. Mereka menghabiskan sepanjang pagi bekerja bersama. Dio Santoso sabar, menjelaskan tiap alat, tiap komponen, tiap langkah, sementara Karina Putri Pratama belajar cepat dan sama sekali nggak takut kotor. Beneran kotor. Sampai 2 jam kemudian ia sudah berlumur oli dan keringat, tapi tersenyum lebih lebar daripada yang ia rasakan selama berbulan-bulan. Ini gila, katanya setelah membantu Dio Santoso ganti oli sebuah mobil. Ini nyata banget. Bukan teori di buku, ini praktik. Makanya aku suka, sahut Dio Santoso. Setiap mobil masalahnya beda, tantangannya baru. Rasanya kayak nyelesain teka-teki, tapi teka-teki yang beneran nolong orang. Mihael Santoso mengamati mereka dan tersenyum. Dio Santoso biasanya penyendiri. Teman sekolahnya menganggap dia aneh karena lebih suka belajar mesin daripada main game. Tapi sekarang ia terlihat hidup, mengajar, bergaul, membangun pertemanan. Menjelang tengah hari, sebuah Mercedes-Benz hitam berhenti di depan bengkel Santoso anak mekanik umum. Modelnya baru, mengilap, sama sekali di luar standar mobil yang biasanya datang ke sana. Dari mobil turun seorang pria sekitar 50 tahun dengan setelan mahal dan sikap angkuh, Arman Wijaya, salah satu rekan bisnis Eko Pratama yang kemarin menyaksikan insiden Rolls-Royce. Permisi, katanya sambil masuk seperti sedang menginjak tempat kotor. Saya cari si anak ajaib itu. Dio Santoso berdiri, langsung mengenali. Saya, Pak. Arman Wijaya memandang Dio Santoso dari ujung kepala sampai kaki dengan jijik yang berusaha ia sembunyikan. Jadi kamu beneran ada, bocah yang viral karena benerin mobilnya Eko Pratama? Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Bisa? Arman Wijaya menyeringai. Mercedes saya ada bunyi aneh di mesin. Saya sudah bawa ke 3 bengkel spesialis, nggak ada yang bisa menemukan masalahnya. Dan Bapak datang ke sini? Mihael Santoso terkejut. Saya mau buktiin bocah ini beneran jago atau cuma kebetulan pas Rolls-Royce, jawab Arman Wijaya. Cara ia menekankan kata, kebetulan, jelas menunjukkan ia datang untuk menantang, bukan minta tolong sungguh-sungguh. Saya bisa cek, kata Dio Santoso tenang. Biayanya berapa? Tergantung masalahnya, tapi saya harus diagnosis dulu. Arman Wijaya melempar kunci mobil ke arah Dio Santoso dengan meremehkan. Kita lihat kamu bisa apa. Dio Santoso menangkap kunci itu, berjalan ke Mercedes, menyalakan mesin, lalu mendengarkan dengan saksama. Kepalanya sedikit miring, matanya terpejam. Kemudian 1 menit berlalu, ia mematikan mesin dan membuka kap. Berapa lama kamu butuh buat nemu? Tanya Arman Wijaya sambil sengaja melirik jam. Sudah ketemu, jawab Dio Santoso. Masalahnya ada di tensioner belt alternator. Kendor, jadi belt bergetar dan bunyinya berisik. Belum parah, tapi kalau dibiarkan bakal merusak belt dan bisa bikin kerusakan lain.
Arman Wijaya terdiam, jelas kaget. Kamu tahu dari mana? Dari suara. Getaran belt punya frekuensi tertentu. Saya belajar mengenalinya dari kebiasaan mendengar. Terus kamu bisa benerin? Bisa, tapi bukan di sini, jawab Dio Santoso jujur. Saya butuh alat khusus untuk setel tensioner dengan presisi yang benar. Kalau salah, malah bisa makin buruk. Jadi kamu nggak bisa benerin, kata Arman Wijaya dengan senyum menang, seolah ia baru membuktikan Dio Santoso cuma penipu. Saya nggak bilang begitu. Saya bilang saya belum bisa benerin di sini dengan peralatan yang kami punya sekarang, jawab Dio Santoso tetap tenang. Tapi saya bisa rekomendasikan bengkel spesialis Mercedes yang punya alatnya. Atau Bapak bisa tunggu beberapa minggu sampai renovasi bengkel kami selesai. Beberapa minggu? Arman Wijaya menyipitkan mata. Renovasi apa? Kali ini Michael Santoso yang menjawab, suaranya tegas, kami sedang membangun kerjasama dengan Eko Pratama. Beliau akan berinvestasi untuk memodernkan bengkel. Ekspresi Arman Wijaya berubah total. Eko Pratama investasi di sini? Iya, modal awal 500 juta rupiah, lanjut Michael Santoso. Arman Wijaya tampak jelas terguncang oleh informasi itu. Eko Pratama nggak bilang apa-apa soal ini ke saya. Mungkin karena itu bukan urusan Bapak, potong Karina Putri Pratama sambil muncul dari bagian belakang bengkel dengan wajah dingin. Ia langsung mengenali Arman Wijaya. Pria itu sering makan malam di rumahnya dan selalu menatapnya dengan cara yang bikin ia tidak nyaman. Karina? Arman Wijaya membelalakan mata. Kamu ngapain di sini? Dalam keadaan seperti itu, Karina Putri Pratama menatap kedua telapak tangannya sendiri yang kotor oleh oli, lalu tersenyum bangga. Aku lagi belajar mekanik. Ada masalah? Ayahmu tahu kamu di sini? Tahu dan setuju, jawab Karina Putri Pratama tajam. Beda dengan Bapak yang kelihatannya datang buat uji kualitas, seolah Bapak pemilik kebenaran. Wajah Arman Wijaya memerah karena marah. Karina, ini bukan tempat buat kamu. Ayo, aku antar pulang. Gak perlu, terima kasih. Aku baik-baik aja di sini. Karina, aku serius. Dan aku menolak, balas Karina Putri Pratama tanpa ragu. Sekarang kalau Bapak sudah nggak butuh layanan Dio Santoso, silakan pindahkan mobil Bapak. Masih ada pelanggan lain yang menunggu. Itu bohong, tidak ada siapapun menunggu. Tapi Karina Putri Pratama sudah belajar memakai nada tegas ala ayahnya saat diperlukan. Arman Wijaya menatap semua orang di sana. Anak jenius itu, ayah mekaniknya, dan putri rekan bisnisnya yang tampak nyaman di lingkungan sederhana ini. Lalu ia merasakan sesuatu yang tidak ia duga. Iri pada kesederhanaan mereka, pada keaslian, pada ikatan tulus yang mereka punya. Berapa saya harus bayar buat konsultasi? Tanyanya pada Dio Santoso sambil mengeluarkan dompet. Gak usah bayar, jawab Dio Santoso. Diagnosis itu bukan jasa, itu bentuk sopan santun. Sopan santun? Ulang Arman Wijaya tak percaya. Iya, Pak. Bapak baru bayar kalau saya benar-benar memperbaiki sesuatu. Arman Wijaya mengeluarkan 2 juta rupiah dan meletakkannya di meja. Kalau begitu ini buat kejujuran. Kayaknya makin langka di dunia. Dio Santoso mengambil uang itu, tapi ia tidak merasa senang. Rasanya seperti penghinaan yang disamarkan jadi pujian. Arman Wijaya keluar, masuk ke Mercedes, lalu pergi tanpa menoleh. Begitu mobil itu menghilang, Karina Putri Pratama meledak, orang itu menjijikan. Dari dulu begitu, sombong, merasa paling hebat. Kamu kenal dekat? Tanya Michael Santoso. Sayangnya dia rekan bisnis ayahku sudah 10 tahun. Selalu palsu, selalu cari untung dari apapun. Aku sama sekali nggak percaya dia. Kalau begitu kenapa ayahmu masih kerja bareng dia? Tanya Dio Santoso. Karena Arman Wijaya jago cari uang, tapi itu nggak bikin dia jadi orang baik, jawab Karina Putri Pratama. Michael Santoso menyimpan 2 juta rupiah itu ke laci. Ya setidaknya dia bayar. Uang tetap uang, dari siapapun datangnya. Ayah benar, kata Dio Santoso mengangguk. Kita nggak bisa milih pelanggan berdasarkan kepribadian. Mereka kembali bekerja, tapi kunjungan Arman Wijaya meninggalkan rasa pahit di udara. Dan Karina Putri Pratama terutama terlihat gelisah karena ia mengenal Arman Wijaya cukup baik untuk tahu pria itu tidak pernah melakukan sesuatu tanpa maksud tersembunyi. Menjelang sore, saat Karina Putri Pratama bersiap pulang, Eko Pratama datang ke bengkel Santoso anak mekanik umum dengan menyetir sendiri.
sesuatu yang jarang ia lakukan, dan wajahnya tampak cemas. Ayah ngapain ke sini? Tanya Karina Putri Pratama. Ayah perlu bicara dengan Pak Mihael Santoso berdua, jawab Eko Pratama. Mihael Santoso menoleh ke Dio Santoso dan Karina Putri Pratama. Kalian jalan sebentar ya, makan es krim kek, apa kek? Dio Santoso hampir protes, tapi Karina Putri Pratama menarik lengannya. Ayo, aku traktir. Biar mereka ngomong. Begitu mereka tinggal berdua, Eko Pratama langsung ke intinya. Arman Wijaya tadi ke sini. Iya, tadi, jawab Mihael Santoso. Ayah tahu dari mana? Dia nelpon ayah, kata Eko Pratama pelan. Eko Pratama bilang dia, khawatir, aku menanamkan modal di bengkel kecil yang katanya tanpa struktur memadai. Darah Mihael Santoso langsung naik. Bengkel kecil? Orang itu datang ke sini buat ngetes Dio Santoso dan anakku mendiagnosis masalah Mercedesnya dalam 1 menit. Aku tahu, kata Eko Pratama cepat, aku bukan meragukan kemampuan kalian. Aku cuma mau ngingetin, Arman Wijaya akan mencoba menyabotase kerja sama kita. Sabotase? Kenapa? Tanya Mihael Santoso. Eko Pratama menghela napas. Karena dia nggak suka kalau aku melakukan sesuatu tanpa minta persetujuannya dulu. Dan karena dia iri pada hal baik apapun yang terjadi pada orang lain. Dia bisa ngapain? Eko Pratama menatap lantai sebentar. Dia punya pengaruh. Kenal orang-orang di industri otomotif, di lembaga pengawas dan perizinan, juga pemasok. Kalau dia mau mempersulit sertifikasi, suku cadang, atau izin usaha kalian, dia bisa. Mihael Santoso duduk, merasakan berat kenyataan menekan bahunya. Jadi kerjasama kita sudah terancam bahkan sebelum mulai? Bukan, jawab Eko Pratama tegas, aku cuma bilang akan lebih sulit dari yang kita bayangkan, tapi bukan berarti mustahil. Mihael Santoso melirik sekeliling bengkel yang sempit dan usang. Pak Eko Pratama, lihat sekitar. Aku punya utang, alat tua, pelanggan yang bahkan bayar pas-pasan. Kalau rekanmu memutuskan menghancurkanku, dia bisa melakukannya dengan mudah. Enggak, kalau aku nggak membiarkannya, kata Eko Pratama dengan determinasi. Arman Wijaya memang rekan bisnisku, tapi itu nggak berarti dia berkuasa atas aku. Aku sudah ambil keputusan. Aku akan investasi di bengkel kalian, dan nggak ada yang bisa mencegah. Tapi kalau itu mengganggu bisnis Bapak? Kalau Bapak rugi gara-gara kami? Tanya Mihael Santoso ragu. Eko Pratama tersenyum tipis, pahit. Mihael, aku punya uang lebih banyak dari yang bisa aku habiskan dalam 3 kehidupan. Aku bisa kehilangan beberapa miliar dan bahkan gak terasa di gaya hidupku. Tapi kalian akan merasakan setiap rupiah dari investasi ini. Kalian akan mengubahnya jadi sesuatu yang berarti. Bapak yakin sekali, gumam Mihael Santoso. Karena aku lihat Dio Santoso bekerja. Aku lihat cara kamu membesarkannya. Aku lihat nilai-nilai kalian. Aku sudah menaruh miliaran di perusahaan yang kelihatan menjanjikan di atas kertas, tapi hancur karena orang-orang di belakangnya nggak punya karakter. Kalian punya karakter, dan itu lebih mahal dari rencana bisnis manapun, kata Eko Pratama. Mata Mihael Santoso mulai basah. Kenapa Bapak percaya segitunya sama kami? Eko Pratama terdiam sejenak, mempertahankan suaranya agar tidak pecah. Karena kalian mengingatkanku pada apa yang benar-benar penting. Karena kalian ngasih aku harapan lagi. Karena membantu kalian adalah cara yang aku temukan untuk menghormati anakku. Nama itu menggantung di udara. Raffi Pratama pasti ingin mengenal Dio Santoso, lanjutnya lirih. Dia pasti ingin melihat anak sepintar itu punya kesempatan yang dulu tidak sempat dia dapatkan. Mereka berdua diam beberapa detik, masing-masing menelan emosi sendiri. Jadi, kita gimana soal Arman Wijaya? Tanya Mihael Santoso akhirnya. Eko Pratama mengangguk mantap. Kita kerja sebaik mungkin sampai dia pun gak bisa menyangkal kualitasnya. Kita bikin bengkel ini sedemikian bagus sampai orang dengar bengkel, Santosos anak mekanik umum, langsung kepikiran keunggulan. Itu butuh waktu, kata Mihael Santoso. Kita punya waktu, kita punya bakat, dan sekarang kita punya sumber daya. Itu cukup, jawab Eko Pratama sambil mengulurkan tangan lagi. Kita bareng-bareng. Mihael Santoso menjabatnya erat. Kita bareng. Saat Dio Santoso dan Karina Putri Pratama kembali dengan es krim, mereka mendapati dua pria itu sudah tersenyum dan membahas rencana renovasi. Sudah beres?
Tanya Karina Putri Pratama. Sudah beres, jawab Eko Pratama. Oh ya, aku bawa sesuatu buat kalian. Ia berjalan ke mobilnya dan kembali dengan sebuah kotak besar. Dio Santoso, ini buat kamu. Dio Santoso membuka kotak itu dan matanya membesar. Isinya buku-buku manual teknis, puluhan, dari berbagai merek mobil mewah, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Bentley, Aston Martin, dan banyak lagi. Beberapa edisi langka, beberapa pembaruan terbaru yang harganya bisa jutaan rupiah per buku. Ini pasti mahal sekali, kata Mihael Santoso terpana. Memang, jawab Eko Pratama, tapi melihat wajah Dio Santoso sekarang gak ada harganya. Dio Santoso membolak-balik manual itu dengan penuh hormat, seolah sedang memegang harta suci. Terima kasih, Eko Pratama, terima kasih, sungguh, kata Dio Santoso lirih. Bukan, Dio Santoso, jawab Eko Pratama pelan, aku yang harus berterima kasih. Kamu mengingatkanku kenapa aku masuk ke dunia ini sejak dulu. Bukan karena uang, tapi karena cinta pada mesin, karena rasa ingin tahu tentang cara kerja sesuatu. Karina Putri Pratama memperhatikan ayahnya berinteraksi dengan Dio Santoso dan Mihael Santoso, dan ia merasakan perubahan yang nyata. Bahu ayahnya tidak setegang dulu. Senyumnya lebih tulus, matanya punya kilau yang sudah lama hilang. Dua mekanik sederhana itu melakukan sesuatu yang bertahun-tahun terapi tidak berhasil lakukan. Mereka membuat ayahnya merasa manusia lagi. Ayah, kata Karina Putri Pratama, aku rasa ini keputusan terbaik yang ayah pernah ambil. Aku juga merasa begitu, nak. Aku juga merasa begitu, jawab Eko Pratama. Malamnya, setelah Eko Pratama dan Karina Putri Pratama pulang, Mihael Santoso dan Dio Santoso tetap di bengkel Santoso anak mekanik umum sampai larut, menekuni manual-manual baru itu. Cahaya redup dari satu lampu bohlam menerangi kepala mereka yang tertunduk di atas buku. Ayah dan anak, menyerap pengetahuan seperti spons. Ayah, kata Dio Santoso pada satu titik, menurut ayah ini yang Eko Pratama harapkan dari aku? Mihael Santoso menatap anaknya, 12 tahun, mata lelah tapi penuh tekad, tangan kecil namun cekatan jauh melampaui usianya. Nak, kita sudah berhasil melakukan sesuatu yang banyak orang gak pernah capai seumur hidup. Apa? Kita membuat seseorang percaya pada kita. Dan saat seseorang percaya, semuanya jadi mungkin, jawab Mihael Santoso. Dio Santoso tersenyum lalu kembali membaca. Masih begitu banyak yang harus ia pelajari, lakukan, dan buktikan, tapi untuk pertama kalinya ia merasa memiliki peralatan yang tepat. Bukan cuma perkakas di bengkel, tapi juga kekuatan di dalam hati. Ayah yang selalu mendukung, seorang mentor yang benar-benar percaya, dan seorang teman yang memandangnya setara. Masa depan masih belum pasti. Arman Wijaya tetap ancaman nyata, renovasi bengkel akan jadi tantangan besar, sekolah baru akan sulit diadaptasi, tapi semuanya terasa lebih ringan karena untuk pertama kalinya Dio Santoso percaya ia bisa lebih dari sekadar anak miskin dari bengkel kecil. Ia bisa jadi insinyur, pengusaha, pengajar, apapun yang ia impikan. Dan mimpi, saat diberi makan oleh kerja keras dan ditopang orang-orang yang tepat, punya cara aneh untuk menjadi nyata. Dio Santoso belum pernah sebahagia ini seperti pada Senin pertamanya di SMA Gonzaga, Jakarta Selatan. Seragam barunya masih berbau kain baru, ranselnya penuh buku catatan yang belum tersentuh, koridor-koridor luas terasa seperti dunia lain dibanding sekolah negeri tempat ia dulu belajar. Di kelas fisika, guru memberi soal rumit tentang termodinamika yang diterapkan pada mesin pembakaran, dan Dio Santoso menyelesaikannya dalam 3 menit, membuat seisi kelas membeku. Luar biasa, Dio Santoso, kata gurunya, kamu benar-benar paham ini sampai ke akarnya. Saat istirahat, beberapa teman mendekat dengan penasaran. Kamu bocah di video itu, kan? Yang benerin Rolls-Royce. Untuk pertama kalinya, Dio Santoso merasa diterima, dikagumi, dan hangat itu bertahan sampai pukul 11.15 ketika HP-nya bergetar. Panggilan dari Mihael Santoso. Ayah? Dio Santoso mengangkat telepon sambil keluar kelas. Semua baik? Suara di seberang gemetar, retak. Nak, bengkel kita disegel. Dunia Dio Santoso seakan berhenti. Apa? Disegel gimana? Petugas dari Dinas Pemda Satpol PP datang setengah jam lalu. Mereka bilang ada pelanggaran struktur, izin usaha kita nggak lengkap, peralatan nggak sesuai standar. Mihael Santoso berhenti sejenak. Dio Santoso bisa mendengar putus asa di napasnya. Nak, mereka pasang segel semua. Kita nggak bisa kerja, bahkan nggak bisa masuk. Tapi itu nggak masuk akal. Bengkel ini sudah jalan bertahun-tahun. Aku tahu, tapi mereka bawa berkas, stempel resmi.
Katanya ada laporan anonim. Amarah Dio Santoso mendidih. Laporan anonim. Arman Wijaya. Pasti dia, Ayah? Ayah sudah telepon Eko Pratama? Tanya Dio Santoso cepat. Sudah. Dia sedang ke sini, jawab Mihael Santoso, tapi suaranya patah. Dio, tanpa bengkel ini kita nggak punya apa-apa. Pelanggan bakal pergi. Utang tetap jalan. Semua akan baik-baik saja, Dio Santoso menahan napas. Ayah, aku pulang sekarang. Jangan. Tetap di sekolah. Pendidikan nomor 1, tegas Mihael Santoso. Tapi, Ayah, tolong. Biar aku yang urus ini, pinta Dio Santoso. Ia menutup telepon dengan hati hancur, tak mampu fokus di pelajaran apapun lagi, dan pukul 3 sore saat sekolah selesai ia langsung lari ke halte bus. Begitu turun dekat bengkel, langkahnya mendadak berhenti. Di depan bengkel, Santoso anak mekanik umum, ada kerumunan besar, setidaknya 50 orang, membawa poster, berteriak, memprotes, pintu bengkel disegel dengan pita kuning, tapi orang-orang tak peduli. Keadilan untuk Dio, tertulis di beberapa poster. Bakat bukan kejahatan, dan biarkan bengkel ini beroperasi. Dio Santoso mendekat dengan kepala berputar, lalu ia melihat wajah-wajah yang ia kenal seumur hidup. Bu Ratna, pelanggan yang mobilnya Toyota Avanza, bermata sembab, Pak Arnal si pemilik toko roti, Bu Lestari guru pensiunan, dan puluhan warga kampung yang selama ini selalu ada di sekitar mereka. Dio. Bu Ratna berlari memeluknya erat. Nak, ini nggak adil. Bu Ratna, ini semua apa? Tanya Dio Santoso tercekik. Begitu kami dengar bengkel ditutup, kami langsung bergerak, jawab Bu Ratna. Ayahmu dan kamu sudah menolong semua orang di sini selama bertahun-tahun. Kalian benerin mobil kami saat kami nggak punya uang. Sekarang giliran kami bantu kalian. Mata Dio Santoso basah. Selama ini ia merasa tak terlihat, cuma anak miskin yang melakukan apa yang bisa ia lakukan. Tapi ternyata mereka melihat, mereka peduli. Ia menerobos masuk melewati pita segel. Di dalam, Mihael Santoso duduk di bangku dengan kepala tertunduk di antara kedua tangan. Sementara Eko Pratama berbicara dengan seorang pria bersetelan rapi yang sibuk mencatat di tablet. Dio Santoso, Eko Pratama langsung menoleh, kamu seharusnya di sekolah. Aku nggak bisa diam, jawab Dio Santoso. Bukan saat ayahku kehilangan segalanya. Mihael Santoso mengangkat kepala, mata merah. Nak, Dio Santoso memeluk ayahnya kuat-kuat, merasakan tubuh itu gemetar. Kita selesaikan ini, ayah. Bareng-bareng. Eko Pratama mendekat. Aku sudah tahu siapa di balik ini. Arman Wijaya, kata Dio Santoso tanpa ragu. Bukan pertanyaan. Eko Pratama mengangguk. Dia pakai koneksi di Dinas Pemda Satpol PP, bayar orang untuk menemukan pelanggaran. Secara teknis kelihatan legal, izin kalian memang ada yang belum diperbarui, tapi kecepatannya nggak masuk akal, jelas diatur. Terus sekarang? Tanya Mihael Santoso dengan suara nyaris tanpa harapan. Sekarang kita lawan, jawab Eko Pratama. Aku bawa Dimas Pratama, katanya sambil menunjuk sang pengacara, spesialis urusan hukum administrasi. Kita akan sanggah tiap poin, buktikan ada etikat buruk dalam inspeksi ini, tapi itu bisa makan waktu berminggu-minggu, dan sementara itu kita nggak bisa kerja. Aku yang tanggung semua biaya, lanjut Eko Pratama. Aku rekan kalian, ingat? Kalau bengkel ini tutup, aku juga rugi. Saat itu Karina Putri Pratama berlari masuk dengan HP di tangan. Ayah harus lihat ini. Ia menunjukkan layar. Sebuah video dari kerumunan itu sedang meledak viral, menampilkan Bu Ratna bicara ke kamera dengan suara bergetar, menceritakan bagaimana Mihael Santoso dan Dio Santoso pernah memperbaiki mobilnya gratis saat ia tak punya uang, dan bagaimana bengkel itu bukan sekadar bisnis, melainkan harapan bagi orang-orang yang tak punya tempat bergantung. Sudah 500.000 tayangan, kata Karina Putri Pratama cepat. Orang-orang memihak kita. Seluruh Indonesia sedang melihat ketidakadilan ini. Dio Santoso menatap keluar jendela. Kerumunan makin besar, kini ada kamera Kompas TV, para reporter, dan deretan mobil yang membunyikan klakson sebagai dukungan. Ini yang terjadi kalau kalian benar-benar menyentuh hidup orang, kata Eko Pratama sambil menatap kerumunan di luar. Kalian berarti untuk banyak orang. Dimas Pratama menutup tabletnya dengan gerakan mantap. Aku punya kabar baik. Aku dapat penetapan sementara darurat.
Hakim setuju memproses secara prioritas karena dampak sosialnya besar. Sidang besok jam 10 pagi. Besok? Michael Santoso melotot tak percaya. Dimas Pratama mengangguk. Kalau ada perhatian publik, keadilan bisa bergerak cepat. Dan dengan kegaduhan seperti ini, ia menunjuk keluar, gak ada hakim yang mau jadi penjahat di mata masyarakat. Tiba-tiba pintu terbuka keras. Arman Wijaya masuk bersama dua satpam berbadan besar. Eko Pratama, kita harus bicara. Gak ada lagi yang perlu dibicarakan, balas Eko Pratama dingin. Oh ada? Arman Wijaya menyeringai, tentang kamu menghancurkan perusahaan kita demi proyek konyol ini. Tatapan Eko Pratama mengeras, suaranya berubah berbahaya. Hati-hati sama kata-katamu berikutnya. Arman Wijaya tertawa meremehkan. Atau apa? Kamu mau mukul aku? Kamu menyedihkan. Sejak anakmu meninggal, kamu cuma bayangan. Terus kamu ketemu bocah ini dan kamu pikir kamu bisa menebus semuanya. Berita buat kamu, Raffi Pratama sudah mati. Gak ada amal yang bisa bawa dia balik. Ruangan membeku. Wajah Eko Pratama memucat, tubuhnya bergetar. Michael Santoso yang berdiri lebih dulu, menempatkan dirinya di antara mereka. Keluar dari bengkelku. Bengkelmu? Arman Wijaya meledak tertawa. Rongsokan yang disegel ini? Aku bilang keluar, ulang Michael Santoso tegas. Arman Wijaya maju, menginvasi ruang pribadi Michael Santoso. Kamu cuma mekanik gagal yang bahkan, ia belum sempat menyelesaikan kalimatnya ketika Dio Santoso, anak 12 tahun, melangkah maju tepat di depan ayahnya, menatap Arman Wijaya tanpa gentar. Anda jangan bicara begitu tentang ayah saya. Keberanian itu membuat Arman Wijaya terkejut sesaat. Minggir, bocah. Enggak, jawab Dio Santoso keras. Ayah saya jauh lebih berharga daripada Anda akan pernah jadi. Dia ngajarin saya kejujuran, kerja keras, martabat. Anda ngajarin apa? Cara menghancurkan orang karena iri? Arman Wijaya tertawa gugup, tapi matanya menyala. Iri sama kalian? Aku punya jutaan. Ngapain aku iri sama anak kampung bau oli? Dio Santoso menatapnya tajam. Karena saya punya sesuatu yang uang gak bisa beli. Orang-orang yang beneran sayang sama saya. Ayah yang rela mati buat saya. Teman-teman yang datang membela bengkel kami. Anda punya apa? Satpam bayaran dan reputasi busuk. Dari luar terdengar ledakan tepuk tangan dan sorakan. Wajah Arman Wijaya memerah. Kamu akan menyesal. Enggak. Suara Eko Pratama akhirnya terdengar, berdiri di sisi Dio Santoso seperti perisai. Dia nggak akan menyesal. Karena besok aku akan serahkan bukti kamu menyuap petugas inspeksi. Aku punya rekaman, transfer, saksi. Kamu akan kehilangan semuanya. Arman Wijaya pucat. Kamu nggak punya bukti apapun. Eko Pratama mengangkat HP-nya dan memutar sebuah rekaman audio. Suara Arman Wijaya sendiri terdengar jelas. Ia meminta dibuatkan masalah untuk bengkel Santoso anak mekanik umum dan menanyakan berapa biayanya agar ditemukan pelanggaran besar. Darah seolah hilang dari wajah Arman Wijaya. Dari mana kamu dapat itu? Ada petugas yang kamu coba suap masih punya hati nurani, jawab Eko Pratama dingin. Dia merekam semuanya. Jadi sekarang kamu keluar, tanda tangan cabut semua keberatan, dan jual bagianmu di bisnis kita. Sebagai gantinya, aku nggak menyerahkan ini ke kejaksaan. Arman Wijaya mencibir tapi suaranya pecah. Kamu nggak bisa. Aku bisa, jawab Eko Pratama. Kalau enggak, besok kamu ditahan karena korupsi. Dan dengan sorotan publik seperti ini, nggak ada pengacara yang bisa menyelamatkanmu. Arman Wijaya terpojok, napasnya berat. Ini belum selesai. Selesai? Kata Eko Pratama pelan namun mematikan. Keluar sekarang, dan jangan pernah dekati keluarga ini lagi. Arman Wijaya pergi diiringi cemooh kerumunan. Lutut Michael Santoso seperti lemas, ia duduk perlahan. Beneran? Kamu punya bukti itu? Aku punya, jawab Eko Pratama. Aku menyelidiki Arman Wijaya sejak seminggu lalu. Dan aku menemukan hal-hal yang lebih buruk. Kenapa kamu nggak bilang? Tanya Michael Santoso lemah. Karena aku harus yakin, dan aku nggak mau kalian khawatir, jawab Eko Pratama.
Dio Santoso menatap Eko Pratama dengan kagum. Pria itu mempertaruhkan segalanya untuk mereka. Aku cuma melakukan yang benar, kata Eko Pratama. Arman Wijaya sudah meracuni perusahaanku bertahun-tahun. Kalian yang memberi aku keberanian untuk melawannya. Karina Putri Pratama memeluk ayahnya sambil menangis. Aku bangga sekali sama ayah. Keesokan paginya, sidang berjalan cepat. Dengan rekaman itu, hakim memerintahkan penyegelan dicabut dan membuka penyelidikan terhadap para petugas inspeksi. Bengkel, Santoso anak mekanik umum, dibebaskan. Namun begitu mereka keluar dari pengadilan, sudah ada lebih dari 200 orang menunggu. Pelanggan lama, warga kampung, siswa SMA Gonzaga, Jakarta Selatan, dan para jurnalis. Dan saat mereka melihat Michael Santoso serta Dio Santoso, tepuk tangan meledak seperti gelombang. Orang-orang meneriakan nama Dio Santoso berulang-ulang, seakan keadilan akhirnya benar-benar menang. Dio Santoso memandangi kerumunan itu dan merasakan sesuatu yang baru, rasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, rasa bahwa bakat dan kerja kerasnya sungguh menyentuh hidup orang-orang nyata. Michael Santoso memeluknya sambil menangis, kita berhasil, nak, dan Dio Santoso menggeleng kuat-kuat, bukan, ayah yang berhasil. Ayah membesarkanku dengan benar, ngajarin aku semuanya. Ayah yang kasih aku alasan buat terus hidup. Setelah ibu meninggal, ayah satu-satunya alasan aku bertahan. Dari kejauhan, Eko Pratama mengamati bersama Karina Putri Pratama, dan ia berbisik dengan suara yang masih bergetar. Ini mengingatkanku pada Raffi Pratama, tapi Dio Santoso bukan Raffi Pratama. Dia orang baru yang sedang kita bantu. Dan itu indah dengan caranya sendiri. Aku menyia-nyiakan 5 tahun terkunci dalam duka. Aku kira menghormati Raffi Pratama artinya tidak pernah melangkah maju. Tapi sekarang aku tahu, menghormati Raffi Pratama artinya melakukan persis ini, membantu anak-anak berbakat. Itu yang anakku pasti inginkan. 3 bulan kemudian, bengkel, Santoso anak mekanik umum, nyaris tak dikenali lagi. Ruang kecilnya diperluas mengambil 2 ruko di sebelah. Peralatannya serba generasi terbaru. Ada lift hidrolik, komputer diagnostik, semua yang bisa diimpikan seorang mekanik, dan papan nama barunya berbunyi. Santoso anak, pusat keunggulan otomotif bekerja sama dengan Prasetyo Luxury Imports, tempat bakat menemukan kesempatan. Peresmian itu mengumpulkan ratusan orang. Dio Santoso berdiri memimpin acara dengan seragam baru. Suaranya jelas dan yakin, bengkel ini sejak dulu selalu lebih dari sekadar pekerjaan. Disinilah saya belajar bahwa pengetahuan bisa mengubah hidup. Disinilah ayah saya mengajarkan bahwa kejujuran lebih berharga daripada keuntungan. Dan disinilah saya menemukan bahwa bakat tidak butuh uang, bakat butuh kesempatan. Tepuk tangan bergema panjang, dan Dio Santoso melanjutkan, hari ini kita membuka bukan hanya bengkel yang diperbarui, tapi juga pusat pelatihan. Kita akan memberikan kursus gratis untuk anak-anak muda di kampung ini, dan beasiswa untuk yang terbaik. Kita akan buktikan kesempatan bisa mengubah nasib. Michael Santoso lalu maju ke mikrofon dengan canggung. Saya nggak pintar bicara, tapi saya ingin berterima kasih pada orang yang mengubah hidup kami. Eko Pratama bisa saja terus menertawakan anak saya, tapi dia memilih melihat melampaui prasangka. Dia memilih percaya. Terima kasih, sahabat saya. Mata Eko Pratama berkaca-kaca saat naik ke panggung. Saya yang harus berterima kasih. Kalian menyelamatkan saya dari diri saya sendiri. Kalian mengingatkan saya kenapa hidup layak dijalani. Lalu ia menatap langit, Raffi Pratama, dimanapun kamu berada, semoga kamu bangga. Di akhir hari, saat kerumunan mulai bubar, Eko Pratama, Karina Putri Pratama, Michael Santoso, dan Dio Santoso duduk di kantor baru. Dinding kaca, AC dingin, komputer modern, dan Dio Santoso berbisik tak percaya. Aku nggak percaya ini nyata. Eko Pratama menjawab lembut, ini nyata karena kamu pantas. Setiap alat di sini kamu menangkan dengan bakatmu. Lalu Karina Putri Pratama kembali membawa sebuah kotak. Dio Santoso, ayahku minta aku simpan ini buat kamu. Dio Santoso membukanya dan menemukan perkakas lama yang tua tapi terawat sempurna. Suara Eko Pratama serak saat menjelaskan, itu milik Raffi Pratama. Dia dapat saat ulang tahun ke-10. Aku simpan setelah kami kehilangan dia, tapi aku rasa dia ingin kamu yang memakainya. Dio Santoso menggenggam kunci Inggris kecil, menelan ludah. Eko Pratama, aku nggak bisa. Kamu bisa? Potong Eko Pratama tegas namun hangat, karena kamu akan pakai itu untuk melakukan apa yang Raffi Pratama impikan. Memperbaiki dunia, satu mesin dalam satu waktu. Dio Santoso memeluk perkakas itu di dada, aku akan jaga baik-baik, aku janji, dan Eko Pratama mengangguk. Itu milikmu sekarang. Dan Raffi Pratama pasti bahagia tahu warisannya terus hidup. Mereka duduk berjam-jam berbicara tentang mimpi dan rencana, sampai akhirnya Eko Pratama bertanya pelan, Dio Santoso, kamu melihat dirimu di mana 10 tahun lagi?
Dan Dio Santoso menjawab tanpa ragu. Aku ingin sudah lulus teknik mesin di Universitas Indonesia, UI, Depok, memperluas pusat ini ke kota-kota lain, dan memastikan tidak ada anak berbakat tertinggal hanya karena kurang kesempatan. Dan kamu akan mencapainya, aku yakin, kata Mihael Santoso sambil berdiri dan mengulurkan tangan. Eko Pratama menjabatnya erat. Untuk para mitra sejati, kata Mihael Santoso. Untuk sahabat sejati, balas Eko Pratama. Dio Santoso dan Karina Putri Pratama ikut merapatkan tangan mereka berempat. Untuk bakat yang mengubah hidup, ucap Karina Putri Pratama. Untuk kesempatan kedua, sambung Dio Santoso. Di luar, matahari tenggelam di atas Jakarta, dan di sudut kecil itu, di bengkel yang diselamatkan dari kehancuran, 4 orang membuktikan bahwa kebaikan mengalahkan kekejaman, bakat melampaui prasangka, dan cinta mampu mengubah dunia. Dio Santoso menatap perkakas milik Raffi Pratama dan membuat janji diam-diam. Ia akan menghormati hadiah itu dengan menjadi versi terbaik dari dirinya. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua yang telah percaya. Karena pada akhirnya bocah berlumur oli yang pernah ditertawakan suatu pagi biasa telah membuktikan pelajaran terpenting. Bakat tak butuh kekayaan untuk bersinar, ia hanya butuh kesempatan. Dan ketika kesempatan bertemu kerja keras, kerendahan hati, dan hati yang tulus, tak ada kekuatan yang mampu menghentikan keberhasilan. Bulan-bulan berikutnya adalah masa transformasi total. Bengkel itu menjadi rujukan bukan hanya di lingkungan sekitar, tetapi di seluruh kota. Pelanggan mobil mewah mengantre untuk dilayani Dio Santoso dan Mihael Santoso. Namun mereka tak pernah meninggalkan pelanggan lama. Pak Beni tetap membawa taksinya. Bu Ratna, Pak Arnal, Bu Lestari. Semuanya menerima perlakuan bermartabat yang sama. Karina Putri Pratama menjadi bagian integral tim. Belajar mekanik otomotif dengan dedikasi nyaris obsesif dan Dio Santoso menjadi guru yang sabar. Setiap sore setelah kelas di sekolah menengahnya, ia datang ke bengkel dan bekerja sampai tutup, dan hubungan mereka berkembang dari persahabatan menjadi sesuatu yang lebih dalam. Seperti kakak beradik, diikat oleh cinta pada mesin dan rasa saling menghormati. Tahu nggak yang paling keren dari semua ini? Kata Karina Putri Pratama suatu hari saat mereka membersihkan bengkel setelah hari yang panjang. Bukan cuma belajar mekanik, tapi menemukan bahwa aku bisa lebih dari sekadar anak orang kaya. Aku bisa berguna. Kamu selalu berguna, jawab Dio Santoso lembut. Kamu cuma perlu menemukan tujuanmu, dan kamu membantuku menemukan tujuanku. Sama seperti kamu membantu ayahku menemukan kembali miliknya. Eko Pratama pun berubah sepenuhnya. Dingin yang melekat sejak kepergian Raffi Pratama memudar, ia menghabiskan lebih sedikit waktu di kantor Prasetyo Luxury Imports dan lebih banyak di bengkel. Bukan untuk mengawasi, melainkan karena ia benar-benar menikmati berada di sana, menemukan kembali gairah yang dulu membawanya ke dunia otomotif. Suatu sore, saat menyaksikan Dio Santoso bekerja pada sebuah Ferrari, Eko Pratama merasakan kehadiran yang akrab, seolah Raffi Pratama ada di sana. Tersenyum bangga melihat ayahnya akhirnya menemukan kedamaian. Ayah nggak apa-apa? Tanya Karina Putri Pratama mendekat, melihat mata ayahnya berkaca-kaca. Lebih dari baik, nak, jawab Eko Pratama lirih. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, ayah merasa utuh. Ulang tahun pertama kemitraan ditandai dengan sebuah seremoni khusus. Dio Santoso menuntaskan tahun pertamanya di SMA Gonzaga, Jakarta Selatan, dengan nilai terbaik seangkatannya, dan di usia 13 ia telah memberi beberapa kuliah tentang mekanik otomotif di sekolah-sekolah negeri, menginspirasi ratusan remaja untuk mengejar mimpi apapun keadaannya. Hadirin sekalian, kata Eko Pratama di hadapan lebih dari 300 orang di aula acara yang mereka sewa, setahun lalu saya bertemu seorang anak yang mengajarkan bahwa nilai sejati seseorang bukan pada saldo rekeningnya, melainkan pada karakternya. Dio Santoso bukan hanya menyelamatkan mobil saya hari itu, dia menyelamatkan saya. Tepuk tangan menggema saat Dio Santoso naik ke panggung. Masih canggung menerima perhatian sebesar itu. Hari ini, lanjut Eko Pratama, saya ingin mengumumkan perluasan proyek kita. Bengkel, Santoso's Anak Mekanik Umum, akan membuka 3 pusat pelatihan baru di berbagai kawasan Jakarta. Dan masing-masing akan menyediakan kursus mekanik otomotif gratis untuk anak-anak muda dari keluarga kurang mampu. Karena kalau ada satu Dio Santoso di lingkungan ini, berarti ada ratusan lainnya di seluruh kota yang sedang menunggu kesempatan mereka. Sorak-sorai meledak memekakan telinga. Mihael Santoso menangis di barisan depan. Nyaris tak percaya betapa hidupnya berubah. Dari mekanik yang terlilit utang dan hampir kehilangan segalanya, kini menjadi salah satu pemilik usaha yang maju dan dihormati. Namun lebih dari uang atau sukses, yang paling ia syukuri adalah melihat anaknya bahagia, merasa utuh, dan punya masa depan terang di depan mata. Malam itu, setelah perayaan, 4 orang, Eko Pratama, Karina Putri Pratama, Mihael Santoso, dan Dio Santoso, naik ke rooftop gedung bengkel yang sudah diperbarui. Jakarta terbentang di hadapan mereka, jutaan lampu berkelip di gelap malam. Kalian ingat hari pertama kita bertemu? Tanya Eko Pratama.
Mana mungkin lupa? Dio Santoso tertawa. Ayah kira anakku cuma omong besar, dan aku kira ayah orang yang arogan dan bikin pusing, tambah Mihael Santoso. Memang, aku Eko Pratama mengaku tanpa malu, tapi kalian menunjukkan cermin yang selama ini aku hindari. Kalian membuatku sadar aku sempat berubah jadi orang yang bahkan Raffi Pratama tidak akan kenali. Ayah, kata Karina Putri Pratama sambil menggenggam tangan Eko Pratama. Raffi Pratama pasti bangga melihat ayah sekarang, dan aku juga bangga. Eko Pratama memeluk putrinya, lalu merentangkan kedua tangan untuk merangkul Mihael Santoso dan Dio Santoso juga. Mereka berempat berdiri saling memeluk, menatap kota yang menjadi saksi perubahan mereka. Kalian tahu apa yang aku pelajari tahun ini? Kata Mihael Santoso pelan, keluarga itu nggak selalu datang dari darah, kadang datang dari keadaan, dari takdir, dari kemauan dua orang asing untuk melihat melampaui perbedaan. Kita sudah bukan orang asing, jawab Eko Pratama, kita keluarga, dan keluarga saling menguatkan, saling menjaga, tumbuh bersama. Dio Santoso menatap lautan cahaya dan membayangkan semua anak di bawah sana. Di kampung-kampung padat yang penuh bakat tapi minim kesempatan. Lalu ia teringat bagaimana satu momen saja, sebuah mobil mogok, sebuah taruhan nekat, dan satu tangan yang diulurkan, telah mengubah bukan hanya hidupnya, tapi hidup begitu banyak orang. Aku akan mendedikasikan hidupku untuk ini, kata Dio Santoso dengan keyakinan, mencari anak-anak yang berbakat tapi tak punya suara, dan memberi mereka apa yang kalian beri padaku. Kamu gak akan jalan sendiri, kata Karina Putri Pratama, aku ikut. Bukan cuma kamu, koreksi Eko Pratama, kita ikut. Ini baru permulaan. Tahun-tahun pun berlalu. Dio Santoso lulus dari SMA Gonzaga, Jakarta Selatan, dengan predikat kehormatan, lalu mendapatkan beasiswa penuh untuk kuliah teknik mesin di Universitas Indonesia, UI, Depok. Pada usia 22 tahun ia meraih penghargaan sebagai mahasiswa teknik mesin terbaik di Indonesia, dan di atas panggung, dengan piala di tangan, ia berkata bahwa ia berterima kasih kepada ayahku Mihael Santoso yang mengajariku segalanya, kepada Eko Pratama yang memberiku kesempatan, dan kepada Raffi Pratama yang meski tidak hadir di sini telah menginspirasiku untuk tidak pernah menyerah. Bengkel, Santoso's anak, mekanik umum, kini punya 12 cabang di Jakarta. Masing-masing membuka kelas-kelas gratis dan mempekerjakan anak-anak muda dari lingkungan sekitar sambil memegang teguh filosofi mereka. Keuntungan itu penting, tapi martabat tidak punya harga. Mihael Santoso memimpin perusahaan berdampingan dengan Eko Pratama. Mereka lebih dari sekadar rekan bisnis, mereka saudara. Karina Putri Pratama juga tumbuh menjadi insinyur mekanik yang bekerja di Prasetyo Luxury Imports. Tetapi setiap akhir pekan ia tetap datang ke bengkel untuk mengajar secara sukarela, dan Dio Santoso menjadi persis seperti yang semua orang yakini. Bukan hanya mekanik yang brilian, melainkan manusia luar biasa yang memakai bakatnya untuk mengangkat orang lain. Karena taruhan yang dulu kejam itu akhirnya berubah menjadi kisah penebusan paling indah yang pernah dilihat banyak orang di Jakarta. Dan setiap kali orang bertanya kepada Dio Santoso apa perbaikan terbaiknya, ia selalu menjawab, bukan memperbaiki Rolls-Royce, tapi memperbaiki hati seorang pria yang pernah lupa cara mencintai. Dan sebagai balasannya, dia memperbaiki seluruh hidupku. Di bengkel pertama, yang kini menjadi Santoso's anak pusat keunggulan otomotif pusat pelatihan, sekaligus ruang pamer kecil, terpasang sebuah plakat di dinding. Disinilah semuanya bermula. Di tempat seorang anak membuktikan bahwa bakat tak mengenal batas, di tempat seorang pria menemukan penebusan, di tempat sebuah keluarga lahir dari keadaan yang paling tak terduga. Semoga tempat ini selalu mengingatkan bahwa satu kesempatan bisa mengubah dunia. Dan setiap hari ratusan anak muda melewati pintu itu, membaca plakat itu, lalu berani bermimpi. Karena jika Dio Santoso bisa melakukannya, mereka pun bisa. Dan pada akhirnya, itulah perbaikan yang sebenarnya. Bukan pada mobil, melainkan pada harapan, bukan pada mesin, melainkan pada kehidupan, bukan pada benda, melainkan pada nasib.